Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTubeku bareng aku di sini Yeni. Jadi di video kali ini aku mau share pengalaman aku untuk laporan SPT tahunan di kantor pajak setempat. Gimana tutorial lengkapnya? Yuk simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys jika video ini bermanfaat. Jadi ini sebenarnya udah bulan April ya. Sebenarnya untuk pelaporan SPT tahunan itu dimulai dari bulan Januari sampai Maret setiap tahunnya. Baik itu untuk penghasilan yang di bawah 60 juta ataupun 60 juta. Kalau kalian udah punya NPWP, sebaiknya itu melakukan pelaporan ya. Kalau misalkan kalian udah punya NPWP dan setiap bulannya kalian udah nggak ada gaji, kalian bisa langsung aja laporan ke kantor pajak untuk melaporkan bahwa kalian udah nggak ada gaji, nanti akan dinonaktifkan. Kalau kalian masih untuk selanjutnya nanti kalian akan punya pekerjaan lagi, kalian bisa meminta kantor pajak lagi untuk mengaktifkan NPWP-nya. Jangan sampai nanti nggak laporan, nanti malah takutnya setelah nonaktif malah kalian kena denda. Jadi setiap tahun itu kalau kalian udah punya NPWP, kalian wajib untuk melaporkan SPT tahunan setiap bulan Januari sampai Maret. Oke, ini aku laporannya bulan April ya, tapi untungnya alhamdulillahnya nggak kena denda karena untuk tahun 2025 ini waktu puasa kemarin kan kantor perpajakan tutup. Jadi untuk SPT tahunan ini laporannya diperpanjang mulai dari 8 sampai 11 April. Jadi sampai hari Jumat ini. Kalian untuk yang belum laporan bisa cepet-cepet laporannya karena untuk April ini nggak ada denda dikarenakan libur lebaran atau puasa kemarin. Pertama, ini sebenarnya aku udah pernah daftar secara online, tapi dikarenakan ini untuk NPWP YouTube ya, aku kurang tahu gimana untuk perhitungan pendapatannya. Itu kan nanti ada bruto-brutonya, itu aku kurang tahu penghitungannya seperti apa. Takutnya nanti malah salah nulis ataupun salah daftar, jadi langsung aja ke kantor pajak. Kalian masuk ke kantor pajak di jam kerja. Ini aku datangnya hari tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu hari Selasa. Datang aja ke kantor pajak dengan membawa KTP, NPWP seperti ini, dan total gaji. Misalkan kalian YouTuber dari YouTube, itu kan ada ya di studio. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa klik aja studio YouTube Studio, itu kalian bisa buka sendiri studio.youtube.com itu. Nanti kalian klik login ya seperti biasa. Kalian pasti kalau udah sering buka YouTube pasti udah tahu ya. Kalau udah monet pasti udah tahu gimana cara untuk lihat pendapatannya. Ini karena aku mau pelaporan untuk yang tahun 2024 kemarin. Jadi aku klik yang tahun 2024. Nanti untuk gaji Januari sampai Desember itu ada. Terserah mau gajinya berapa. Pokoknya nanti kalian screenshot aja. Untuk pelaporan 2025, jadi yang dilaporkan adalah bulan Januari sampai Desember 2024. Setelah itu, kalian siapkan screenshot dari gaji tersebut, kalian print. Usahakan tulisannya jelas ya. Di print, kalian bawa ke kantor pajak tadi, jadi bawa KTP, NPWP, sama print gaji tadi. Kemudian kalian masuk ke kantor pajak, kalian bisa bilang ke Pak Satpam, Pak, saya mau laporan SPT tahunan. Nanti akan diarahkan. Nah, kemudian aku diarahkan ke salah satu pegawainya, diminta NPWP-nya tadi untuk melihat nomor EVIN ini, padahal EVIN-nya ini udah tahu. Sebenarnya aku bisa daftar online, tapi karena untuk penghitungan brutonya nggak tahu, jadinya langsung aja ke kantor. EVIN-nya ini udah tahu, sebenarnya udah aku bikin. Untuk kalian yang belum tahu tutorialnya, kalian bisa cari nanti di YouTube, ada cara mendapatkan EVIN dan registrasi EVIN itu ada. Nah, tapi sama pegawai pajaknya itu dilihat lagi apakah sama, ternyata sama ya. EVIN dari kantor pajak sama aku online itu sama. Dan jangan dihapus. Kalau misalkan kalian daftar secara online, jangan dihapus email dari pajaknya itu. Nanti untuk dilihat verifikasi dari email yang masuk di HP kalian itu. Kemudian setelah di satu pegawai untuk lihat EVIN, lanjut lagi aku masuk ke dalam untuk SPT tahunan tersebut. Nanti di dalam kalian juga bakalan ditanya NPWP ini. Kemudian gaji yang udah di screenshot tadi dari YouTube Studio. Nanti juga akan ditanya-tanya hal lain lagi.
Nah, berhubung aku udah daftar secara online, pegawainya juga tahu ini sebenarnya udah daftar ya. Iya Mbak, udah daftar, tapi berhubung saya nggak tahu kelanjutannya, jadi saya bawa ke sini. Nah, tujuannya untuk lihat emailnya adalah untuk melanjutkan, petugasnya nanti akan melanjutkan. Dari email yang ada di HP yang udah kalian daftar online tadi, nanti pegawainya akan melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Tapi kalau kalian belum pernah daftar secara online, gampang aja, nanti kalian akan diregistrasikan di situ. Yang penting kalian udah tahu EVIN dan nomor NPWP-nya. Nanti ditanya NPWP-nya, nomor NPWP-nya berapa, kemudian EVIN-nya berapa. Nah, kalau kalian udah pernah daftar secara online, otomatis kalian udah punya password ya. Passwordnya jangan sampai lupa. Kalian bisa kasih tahu passwordnya, nanti ditulis di kertas yang ada gajinya tadi. Kemudian nanti akan nomor verifikasinya juga berapa. Pokoknya kalau kalian udah pernah daftar online, untuk email yang di HP itu jangan sampai dihapus. Kalau belum pernah ya tinggal aja langsung ke sana. Penting bawa NPWP sama daftar gajinya tadi. Kalau udah nanti akan ditanya harta yang dimiliki. Misalkan harta yang atas nama kalian sendiri. Meskipun itu pembelian dari suami, pembelian dari orang tua, itu gak apa-apa, itu hanya untuk pendamping aja, bukan data pajak, itu bukan, untuk pendamping aja. Harta yang dimiliki misalkan motornya itu dimiliki tahun berapa, harganya itu berapa, kemudian tabungan berapa. Setelah itu nanti akan diatur sama pegawainya sana, nanti akan masuk verifikasi di email kita. Jangan lupa HP yang untuk daftar NPWP pertama itu di bawah, jangan sampai ketinggalan karena verifikasinya itu akan nyambung ke HP tersebut. Nanti kalau udah diverifikasi, nomor verifikasinya berapa, pegawainya yang ngatur, nanti akan ada pemberitahuan masuk bahwa Anda udah berhasil untuk SPT tahunan. Dan karena gajiku dari YouTube itu nggak sampai 60 juta per tahun, jadi potongannya itu 0 ya. Namanya gaji dari YouTube tuh kan nggak mesti ya, kadang itu pas banyak, kadang sedikit, itu juga tergantung view ya. Aturannya sih di bawah 60 juta itu nggak ada potongannya, kalau di atasnya itu ada potongan, tapi berapa aku kurang tahu. Yang penting setiap tahunnya itu kalian harus wajib, kalau kalian udah punya NPWP, kalian harus wajib lapor. Entah berapapun gaji kalian. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sharing ke teman-teman tentang laporan SPT tahunan. Untuk teman-teman yang belum melaporkan SPT tahunan kalian, cepet-cepet ya. Ini terakhir hari Jumat besok. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Untuk yang mau tanya-tanya bisa tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Bye.